Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam proyek pembelajaran tematik. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Tiska Mardiani, yang kedua Akbar Rosyadi, yang ketiga saya sendiri Catur Setio Nugroho, yang keempat Cindy, yang kelima Atika Harisna, yang keenam Rifka Wulandari, yang ketujuh Alia Hana Safira, dan kedelapan yaitu Anggita Manon. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang proyek dari pelaksanaan pembelajaran tematik di kelompok 3. Baik, selanjutnya pelaksanaannya kami mengambil kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran ketiga, KD dan indikatornya. Yang pertama ada IPS 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Ke 4.3, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya, di KD Bahasa Indonesia, ada 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya 4.2, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Selanjutnya yaitu dalam fase proyek. Di sini kami mempersiapkan proyek untuk siswa kelas 5, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini kita melalui 3 fase. Yang fase yang pertama yaitu getting start. Dalam fase ini, guru menjelaskan materi pembelajaran yaitu kegiatan ekonomi dan pertanyaan terstruktur yaitu 5W1H kepada siswa melalui berbagai media. Setelah menjelaskan materi, guru menjelaskan proyek yang akan dibuat yaitu poster yang berisi kegiatan ekonomi dan dijelaskan dengan jawaban dari pertanyaan terstruktur. Selain itu, guru memberikan arahan kepada siswa mengenai cara mengerjakan poster yaitu mulai dari mencari narasumber, mengumpulkan alat bahan, dan lain sebagainya. Kemudian fase yang kedua yaitu in project. Di sini siswa menyusun pertanyaan yang akan dijawab dalam poster, kemudian siswa melakukan observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi di sekitar sekolah atau tempat tinggal. Setelah melakukan observasi dan wawancara, siswa merancang desain poster sederhana dan menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan, lalu setelah itu siswa mulai membuat poster. Proses pembuatan hasil karya dilakukan selama 1 minggu sebelum pertemuan kedua. Ini bisa dilakukan di rumah masing-masing siswa. Kemudian di fase yang ketiga, hasil poster yang dibuat dibawa ke sekolah. Ketika pembelajaran, guru secara acak memilih siswa untuk mempresentasikan isi poster tersebut di depan kelas. Di akhir pembelajaran, setelah memberikan apresiasi dan evaluasi kepada siswa, karya siswa ditempelkan di papan kegiatan atau difoto bersama siswa untuk dijadikan bukti pembelajaran dan apresiasi terhadap siswa. Dari tujuan proyek ini, yaitu yang pertama, membantu siswa mengenali kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, membantu siswa dalam memahami konsep pertanyaan 5W1H. Yang ketiga adalah menerapkan fungsi masyarakat dalam pendidikan, yaitu salah satunya sebagai sumber belajar. Dan yang keempat adalah membantu guru dalam melakukan penilaian di bidang keterampilan. Lalu hal-hal yang dinilai dalam proyek ini yang pertama ada pengetahuan, yaitu kemampuan siswa dalam mengumpulkan informasi sesuai dengan 5W dan 1H, kreativitas, yaitu keunikan desain poster dan pemilihan warna, bahasa, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan poster dan presentasi,
Lalu nilai sikap ada percaya diri, yaitu kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian ada manfaat membuat poster bagi siswa. Yang pertama ada menggugah ide atau kreativitas siswa. Yang kedua ada memotivasi siswa dan inspirasi bagi siswa. Yang ketiga menambah pengetahuan siswa. Yang keempat menjelaskan konsep atau ide kepada siswa. Dan yang kelima sebagai media pembelajaran. Selanjutnya ini hasil yang diharapkan dari poster maupun hasil observasi dan wawancara. Jadi ini sebagai contoh untuk hasil yang diharapkan. Di sini saya mengambil sebuah warung ya, warung kelontong begitu. Di sini ini berada di sebuah SD dan ini ya kurang lebih bentuk poster yang diharapkan adalah seperti ini. Begitu di sini ada mencakup 5W1H, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ini beberapa dokumentasi observasi yang dilakukan dari sebuah warung kelontong yang kami observasi di dekat sebuah SD begitu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.